dengan basis risiko rendah, menengah, dan tinggi. Ya. Jadi dilihat pada rendah, risiko rendah, menengah, atau tinggi. Dan itu semua ada syaratnya beda-beda gitu ya. Pak, sudah bisa Pak untuk share Pak? Ya, terima kasih. Nah ini Bapak Ibu sudah kelihatan ya, Mas udah ya. Nah di sini untuk maaf. Nah, di sini kita melihat bahwa berbasis risiko perizinannya itu. Jadi untuk para penyedia barang untuk yang pengambil risiko-risiko yang rendah, dianggap risiko rendah itu harus ada nomor induk ke izin kemudahan berusaha. Jadi syaratnya dalam penyedia barang nanti mungkin mempengaruhi akibat Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti dia harus punya penyedia barang itu tidak hanya surat izin usaha tapi juga nomor induk ya. Nomor induk izin kemudian berusaha. Di menengah nomor induk dan sertifikat. Untuk yang tinggi nomor induk dan izin. Nah ini nih. Jadi nanti semua pelaku usaha itu termasuk yang mengikuti kegiatan pengadaan mungkin harus ada syarat-syarat ini yang harus dipenuhi. Ya, ketika misalnya untuk yang berisiko tinggi seperti dalam migas dan sebagainya, pengadaan dalam migas itu mungkin perlu nomor induk dan izin. Tapi kalau misalnya yang mudah, misalnya pengadaan alat-alat atau pengadaan jasa konsultasi harus punya nomor induk juga. Nah ini izin ini diperoleh dari pemerintah pusat, Bapak Ibu, jadi langsung ke sana. Jadi daerah tidak lagi, dia hanya dikendalikan saja. Jadi beberapa izin itu ditarik semua ke pemerintah pusat dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Kemudian dalam tata ruang pengadaan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat juga. Ada persetujuan substansi. Jadi Bapak Ibu ya ada izin, ada persetujuan substansi, sekarang ada merek-merek, ada nomenklatur tersendiri ya di dalam pelaksanaan kegiatan pemberian persetujuan. Jadi ini yang kemudian oleh pengelola barang jasa juga harus dilihat apakah kemungkinan Perpres barang jasa nanti juga menetapkan penyedia barang harus memiliki ini semua. Ya. Karena untuk hal tertentu itu perlu seperti misalnya untuk tata ruang pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu nanti harus ada persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Untuk pesisir perizinan pemerintah pusat. Jadi sekarang itu ke depan Bapak Ibu ya ditarik semua. Jadi syarat mungkin di dalam pengadaan jasa dalam sektor-sektor tertentu itu akan mewajibkan adanya izin-izin substantif dari pemerintah pusat. Dan ini sebenarnya dari segi konsep kemudahan berusaha mudah ya karena kan cuma pemerintah pusat saja. Jadi daerah itu tidak perlu lagi izin-izin. Jadi misalnya izin dari dinas perdagangan daerah tidak lagi Bapak Ibu. Jadi sudah ke Kementerian Perdagangan ya misalnya gitu. Nah yang perlu diperhatikan pengadaan Bapak Ibu ya ke depan. Undang Cipta Kerja itu menekankan perizinan pemerintah pusat sehingga beberapa persyaratan ditarik ke kementerian lembaga. Jadi misalnya izin sebuah penyedia barang, misalnya kemudian saat izinnya sudah kadaluarsa dari Dinas Perdagangan, tidak perlu lagi sudah cuma izin satu, yaitu izin kegiatan kemudian berusaha. Ya. Jadi yang seperti itu kemungkinan akan ditarik ke pemerintah pusat. Kemudian kedua, Undang-Undang Cipta Kerja juga bersifat untuk perizinan berusaha yang bersifat pemanfaatan, itu misalnya dalam bidang pertambangan mengikuti pengadaan barang jasa di bidang pertambangan dan kelautan itu perlu ada perizinan berusaha bersifat pemanfaatan. Ditarik ke pemerintah pusat semua. Jadi misalnya dinas kelautan tidak perlu lagi.
Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pada kemudahan persyaratan dan memenuhi kualitas kegiatan tertentu dari pemerintahan. Jadi persyaratan sertifikasi, konfirmasi, verifikasi semua ditarik ke pemerintah pusat, Bapak Ibu. Jadi tidak lagi akreditasi misalnya ya. Apakah punya akreditasi profesi pengadaan, nah itu ditarik ke pemerintah pusat juga. Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pada sanksi administrasi dan setiap pelanggaran dan penyimpangan. Jadi beberapa ketentuan-ketentuan pidana sudah dihapus, Bapak Ibu, sudah ditarik ke sanksi administrasi. Nah ini juga sebenarnya memengaruhi kegiatan pengadaan barang jasa. Apakah kemungkinan beberapa pelanggaran yang tidak termasuk suap, tipuan, paksaan menjadi sanksi administrasi. Jadi tidak perlu lagi sanksi-sanksi dalam bentuk pidana ya, kecuali memang dibuktikan ada suap, tipuan, paksaan. Nah ini maaf, ini kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi terhadap jejak konstruksi, perubahannya kita lihat terhadap bangunan gedung, kewenangannya menjadi pemerintah pusat. Jadi inspeksi terhadap gedung yang dibangun itu sudah ditarik ke pusat. Daerah hanya boleh melakukan pengecekan dengan standar dari pemerintah pusat. Ya. Nah ini kan karena ditarik ke pusat, jadi kalau Bapak-Bapak Ibu mengolah barang, nanti pengelola barang dan jasa pengadaan gedung misalnya ya, maka itu jangan lupa sertifikasinya harus pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lagi menggunakan instrumen sektor sendiri. Tapi ini kan solusinya belum ada pedomannya Bapak Ibu, ini perlu nanti PP-nya belum ada ya, PP pedoman bagi pemerintah daerah. Kemudian pengelaksanaan pembangunan gedung yang dikelola penyedia jasa harus memenuhi standar kompetensi ya. Ini kemungkinan nanti bertambah, belum ada PP-nya lagi. Nah ini harus ada pedoman dari Kementerian PUPR. Nah, dalam hal pelaksanaan perubahan dan penyesuaian terhadap teknis gedung, penyedia jalan melaporkan. Nah ini ada pelaporan nih Bapak Ibu nih. Jadi ini mengubah apa yang kemudian di dalam PPS barang jasa ketika jasa konstruksi, penyedia barang akan dilakukan perubahan-perubahan penyesuaian gedung, maka itu harus dilaporkan terlebih dahulu. Nah, cuma kan pelaporannya sampai persetujuan ini harus cepat ya, karena kan kegiatan pengadaan harus cepat juga. Nah, ini belum ada peraturan pemerintahnya, tapi sebaiknya kan solusinya adalah pelaporan itu jawabannya tidak terlalu lama untuk pemerintah menyetujui atau menolak melakukan penyesuaian terhadap gedung dari kegiatan pengadaan jasa konstruksi. Nah, saat penyedia Bapak Ibu juga ini sudah dilakukan perubahan, mungkin akan memengaruhi proses syarat pengadaan barang jasa pemerintah. Izin wajib memiliki perizinan kemudahan. Ini wajib Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin penyedia barang jasa harus punya ini namanya izin kemudahan berusaha. Ya, nomor induknya dikasih nomor induk nanti Bapak Ibu. Kemudian syaratnya nanti sesuai dengan sektornya masing-masing, ada sertifikasi, klasifikasi, kualifikasi. Nah, ini dari pemerintah pusat, dari daerah dinas-dinas tidak bisa lagi, semua ditarik ini penerbitannya oleh pemerintah pusat. Jadi tidak lagi oleh dinas-dinas atau jadi kalau misalnya Bapak Ibu penyedia barang jasa di sektor tertentu diwajibkan sertifikat, maka sertifikat itu adalah dari pemerintah pusat ya. Bagi penyedia barang, penyedia jasa dilarang memperdagangkan jasa tanpa memenuhi SNI, ada persyaratan teknis, kualifikasi. Nah ini pemerintah pusat Bapak Ibu, jadi kalau ada jasa konsultan dan jasa penilai dalam jasa sebagainya mengikuti pengadaan jasa di pemerintah, nanti harus memenuhi syarat-syarat ini dikeluarkan pemerintah pusat. Nah ini PP-PP-nya belum ada Bapak Ibu, jadi masih menunggu peraturan pemerintahnya dibentuk karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk penyedia barang jasa, untuk penyedia barang, kalau menggunakan sistem elektronik, harus lengkap dan benar sistemnya, informasinya. Pelaku usaha memperdagangkan barang jasa menggunakan sistem elektronik, harus lengkap dan benar. Untuk jasa konstruksi, ada kualifikasinya, kecil, menengah, besar. Dan ini sama semuanya untuk jasa barang konstruksi, harus mempunyai perizinan ini nih Bapak Ibu nih. Nanti dikasih nomor induk. Ya. Jadi ini tambahan bagi semua Bapak Ibu ya, karena
Dengan nomor induk itu nanti akan diregistrasi, ya. Jadi dia akan mengikuti proses yang lebih cepat dalam pengurusan elektronik karena pemerintah sekarang mewajibkan semua melalui proses elektronik. Kalau tidak elektronik, Pemdanya akan dikenakan sanksi administrasi. 3 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja, jadi 2022 itu harus elektronik semua Bapak Ibu, kalau tidak si Pemdanya akan dikenakan sanksi administrasi. Jadi semua harus wajib menggunakan sistem pelayanan terpadu dan elektronik semua katanya gitu ya di dalam undang-undang. Kemudian subjek pajak, nah bentuk usaha tetap seperti bengkel, perusahaan perwakilan luar negeri di Indonesia dengan menggunakan cyber seperti Google dan Yahoo dan semuanya harus akan dikenakan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, dalam pengadaan tanah Bapak Ibu untuk kepentingan umum ini untuk kurang dari 5 hektar dapat dilakukan pihak yang berhak dan instansi yang memegang tanah. Jadi tidak perlu lagi dengan proses tender ya, tetapi dengan dapat lakukan langsung, misalnya butuhnya di sana di Menteng ya, ke Menteng aja langsung gitu dengan si pemiliknya gitu ya, kalau kurang dari 5 hektar. Ya, jadi pengadaan untuk umum dapat dilakukan oleh instansi yang memegang tanah dengan pihak yang berhak. Ya, jadi langsung melakukan negosiasi. Nah, ini untuk pengadaan barang dalam bentuk tanah ini bisa dilakukan lebih mudah ya kalau kurang dari 5 hektar gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu pakai tender diumumkan di segala macam, dilelang, tidak perlu ada pelelangan lagi. Nah, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja, diskresi seperti yang waktu itu saya sampaikan, Bapak Ibu sudah tidak lagi ada syarat sesuai dengan peraturan perundangan. Di sini harusnya B-nya sesuai dengan peraturan perundangan. Dulu ada 6 syarat Bapak Ibu, salah satunya sesuai dengan peraturan perundangan. Di Undang-Undang Cipta Kerja sudah dihapus ya. Jadi diskresi itu emang di mana-mana tidak perlu sesuai dengan peraturan perundangan. Diskresi itu pasti mengesampingkan peraturan perundang-undangan Bapak Ibu. Jadi sudah tidak lagi yang penting pokoknya menurut teori yang penting sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan AUPB Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang penting ada kemanfaatannya telah tercapai. Jadi kalau misalnya dalam proses pengadaan ada sesuatu yang ternyata harus mengesampingkan syarat dan prosedur, maka sepanjang manfaatnya telah diperoleh sebenarnya dimungkinkan. Tapi kan pengambilan diskresi itu Bapak Ibu harus pertimbangan alas faktanya ya, alas faktanya apa gitu ya, manfaatnya apa kalau misalnya dalam pengadaan tahapan-tahapan itu harus dikesampingkan tuh apa ya, harus jelas dulu harus apa kan. Yang kedua, kalau dalam proses pengadaan ternyata ada benturan antara peraturan Menteri Dalam Negeri dan Perpres Barang dan Jasa. Kalau keduanya berbeda Bapak Ibu, pengelola barang kan pengelola barang jasa kan pengadaan barang jasa kan bingung ini mau menggunakan Perpres apa menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri gitu ya. Yang situasi seperti itu dapat diambil dengan diskresi. Jadi misalnya pengelola barang menyatakan bahwa kami ke Perpres Barang Jasa saja. Jadi Permendagri tidak diterapkan tahapan di dalam Permendagri. Itu sebutkan alasannya. Ya, baru diambil keputusan. Nah, itu harus disebutkan Bapak Ibu kalau diskresi itu harus disebutkan alasannya mengapa karena ada pertentangan antara Perpres Barang Jasa dan Permendagri. Karena kadang-kala APH itu kadang ini orang tidak menggunakan Permendagri ini padahal kan patuh kepada Perpres yang lebih tinggi tetapi juga yang lebih akuntabel misalnya gitu loh. Nah, hal seperti ini kan harus diantisipasi Bapak Ibu ya penjelasannya, dan itu harus dimuat di dalam pengambilan keputusan mengapa kemudian waktu itu proses pengadaan tidak menggunakan Permendagri misalnya, tapi menggunakan Perpres Barang Jasa dengan alasan 1, 2, 3 disebutkan. Yang penting kan tidak ada unsur suap, tipuan, paksaan dalam pengambilan diskresi. Sebenarnya secara kontekstual itu sudah dianggap telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Nah, juga yang lain Bapak Ibu, dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronik,
tidak perlu lagi dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi kalau proses pengadaan barang jasa dengan elektronik menggunakan e-procurement, Bapak Ibu ya tidak perlu ada yang hard copy-nya gitu loh menurut Undang-Undang Cipta Kerja di halaman 754 pasalnya soalnya pasal 25 juga ya, cuma ini kan diubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di situ diatur bahwa kalau misalnya di pasal 75 Perpres PBJ itu elektronik semua, tidak perlu hard copy lagi, perlu ada kontrak di tangan para pihak di hard copy, nggak usah, langsung aja di situ ya, jadi nggak usah ada dua, sehingga proses pengambilan keputusan juga tidak perlu dibuat tertulis ya. Jadi menurut Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronis, tidak perlu dibuat keputusan dalam bentuk tertulis, jadi tidak perlu hard copy-nya gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengadaan barang jasa e-procurement dengan kontraknya elektronik, semua elektronik, keputusan elektronik ya tidak perlu kemudian di hard copy keputusan yang sudah di situ saja ya di file itu gitu loh. Itu menurut Undang-Undang Cipta Kerja cukup dengan soft copy-nya saja. Jadi tangan-tangan scan-nya juga tangan elektronik semua gitu Bapak Ibu ya. Kemudian jika permohonan, nah ini persoalan mengenai permohonan apabila pejabat pengelola pengadaan misalnya ada surat dari penyedia barang ya. Nah itu harus segera dijawab 5 hari Bapak Ibu, jangan sampai tidak dijawab 5 hari karena kalau tidak nanti dianggap dikabulkan, nanti secara hukum dikabulkan. Kalau selengkap, misalnya saya penyedia barang jasa ke saya Mas Tri lembaga yang membuka pengadaan barang jasa. Saya sudah menyampaikan ke Mas Tri, syarat saya sudah, saya ikut penyedia barang sudah, saya sudah memenuhi syarat yang dimana sudah. Mas Tri nggak jawab-jawab 5 hari kerja sejak saya dinyatakan di elektronik itu lengkap, tidak jawab-jawab, maka Mas Tri menganggap saya sudah dikabulkan sebagai penyedia barang gitu loh. Nah itu makanya Bapak Ibu sekarang hati-hati dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 30 10 hari, sekarang 5 hari dipersempit gitu loh ya. Jadi dipersempit waktunya. Jadi fokus dari pejabat pengadaan itu harus mulai disiapkan staf-stafnya supaya jangan sampai ada surat menyurat permohonan-permohonan yang diabaikan, karena kalau diabaikan secara elektronik kemudian dianggap lengkap, maka 5 hari tidak dijawab, maka dianggap Bapak Ibu pejabat pengadaan menganggap itu sebagai dikabulkan. Dan tidak perlu pakai petun lagi Bapak Ibu sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu dikabulkan secara hukum. Artinya nanti belum ada Perpresnya. Bapak Ibu kalau dulu kan 10 hari kerja tidak dijawab oleh pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan, maka saya ke petun untuk minta penetapan bahwa ini dikabulkan oleh pejabat pengadaan ya. Tapi kalau sekarang tidak, langsung dikabulkan secara hukum apabila secara elektronik nanti dinyatakan ya permohonan Anda sudah lengkap dan akan diproses. Nah, itu sejak itu Bapak Ibu nanti dianggap telah dikabulkan secara hukum, dan demikian nanti Perpresnya belum ada ya. Kita tidak tahu apakah nanti langsung keluar keputusan atau bagaimana gitu loh. Kalau misalnya karena Perpresnya belum diterbitkan ya terkait dengan pelaksanaan fiktif positif ini. Jadi kalau tidak dijawab artinya dikabulkan secara hukum. Nah ini konsekuensinya besar Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu misalnya nanti kalau ada yang melakukan sanggah atau sanggah banding ya. Kalau misalnya atau di dalam jasa konstruksi juga ada ya. Kalau misalnya tidak, misalnya saya keberatan juga, kemudian secara elektronik saya menyampaikan sanggah, tidak jawab selama 5 hari, Bapak Ibu artinya akan dikabulkan karena dinyatakan Bapak Ibu diam saja gitu loh. Nah itu yang harus segera diantisipasi dalam hal ini. Jadi hal pertama yang harus diantisipasi Bapak Ibu bahwa semua nanti sejak pada tahun 2022, 3 tahun setelah Undang-Undang Cipta Kerja, semua pelaksanaan perizinan dan apapun terkait dengan pelaksanaan pemerintahan harus elektronik semuanya. Kalau tidak nanti Bapak Ibu dikenakan sanksi administrasi. Kedua, kalau nanti secara elektronik, kemudian saya misalnya sebagai penyedia barang sudah lengkap mengirim keikutsertaan dalam lelang,
Bapak Ibu dia memprosesnya 5 hari, maka dianggap dikabulkan secara hukum. Nah itu kan konsekuensi yang harus disiapkan. Bapak Ibu pengelola barang pengadaan perlu mempersiapkan maintenance-nya secara elektronik ya. Dan karena kalau misalnya daerah tidak siap elektronik selama tahun 2022, Bapak Ibu itu ditarik ke pusat semua. Ingat loh Bapak Ibu di Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Jadi kalau Pemdanya dalam jangka waktu 2022 tidak juga menyediakan instrumen elektronik dalam proses ini, ditarik ke pusat. Nah itu kan lebih memberi rumit ya Bapak Ibu ya, nanti karena semua ditarik ke pusat, semua proses-proses pengadaan gitu ya, kalau oleh pemerintah daerah kalau tidak elektronik ditarik ke pusat semua, karena semua harus berbasis elektronik 3 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Kemudian juga tadi basis atas jawab-menjawab melalui elektronik, tidak perlu lagi ada hard copy-nya. Jadi semua pembuktian itu melalui elektronik, termasuk syarat-syarat semuanya elektronik semua, dan termasuk sanggah permohonan mengikuti sebagai peserta lelang atau misalnya itu ya, dan kemudian sanggah dan sanggah banding semua melalui mekanisme elektronik juga, yang kalau tidak dijawab selama 5 hari kerja. Nah ini berarti kan staf-staf pejabat pengadaan perlu yang aware terhadap teknologi informasi Bapak Ibu ya, jadi sudah harus siap semuanya. Bapak Ibu harus mungkin pejabat pengadaan nanti selain sertifikasi profesi pengadaan juga harus sertifikasi IT gitu ya, nanti mungkin sebagai tambahan, karena ke depan harus semuanya dilaksanakan secara elektronik. Dan itu semua dilakukan Bapak Ibu, tujuan pemerintah adalah dalam rangka melakukan kemudahan berusaha. Jadi perizinan dengan kemudahan berusaha. Mungkin demikian Bapak Ibu, Mas Tri, Bapak Ibu sekalian, Mas Muji yang ingin saya sampaikan. Jadi beberapa hal yang harus kita aware pejabat pengadaan. Kayaknya pemerintah tadi diarahkan pada pengendalian kepada pemerintah daerah, dan semuanya dilaksanakan dalam rangka kemudahan persyaratan. Jadi kemudahan persyaratan, kemudahan memberikan jawaban, kemudahan di dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang jasa, semuanya harus elektronik disiapkan. 2022 harus siap semua pejabat pengadaan. Oke, demikian Mas Ri dan Bapak sekalian, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Ya, menarik sekali nih. Penutupnya betul-betul menarik, bikin menyentak kita nih Pak. Penutupnya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini luar biasa ini. Kalau sampai Pokja lupa menjawab sanggahan yang masuk, karena kadang-kadang ada juga sanggahan yang masuknya itu last minute Pak. Nah, Ya, ini luar biasa ini dampaknya buat kita, rekan-rekan di Pokja terutama. Karena kalau seandainya kita bisa dikatakan lalai, ini sejak tahun 2022 berarti Pak ya, kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diundangkan tahun 2 November 2020 kalau saya nggak salah ya Pak. Berarti efektifnya mungkin 2023 lah, mungkin seperti itu ya Pak ya efektifnya. Nah, gitu teman-teman. Juga tadi ada berkaitan dengan sanggahan, kemudian yang menarik juga adalah berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dibuat secara elektronik, tidak diperlukan hard copy begitu. Dan ini juga suatu hal yang sangat menarik sebetulnya. Dan ini mungkin menjadi masukan juga nih Pak buat teman-teman APIP ya, karena biasanya teman-teman APIP sering turun itu selalu meminta dokumen-dokumen berupa hard copy seperti itu. Meskipun tidak ada larangan, tapi mungkin cukup merepotkan juga begitu. Mungkin begitu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusi lah selanjutnya. Ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini? Kami persilahkan. Gimana? Ada yang ingin bertanya?
Untuk teman-teman nanti bisa mengisi absensi juga nantinya sekalian dengan post test yang akan di-share nantinya melalui kolom chat begitu ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau nanti juga bisa melalui kolom chat dan nanti akan didiskusikan bersama begitu. Mungkin begitu ya Pak Puji ya. Ya, bisa. Lewat chat juga lebih baik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kurang ini bisa di chat tuh bisa. Iya. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Atau dari Pak Muji mungkin ada memberikan sedikit. Oh ini ada Pak yang raise hand sebentar Pak dari Pak Rudi Irwandi. Pak Rudi Irwandi, silakan Pak Rudi Irwandi mungkin bisa di unmute. Silakan bertanya langsung dengan narasumber kita. Iya, Pak Dian, selamat sore Pak Dian. Selamat sore. Iya, saya tertarik sekali nih Pak bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini memang boleh dikatakan produk yang sangat fenomenal Pak. Dan seperti kita ketahui juga di dunia PBJ ini banyak sekali Pak turunannya dari undang-undang ini Pak. Ada beberapa PP dan Perpres juga. Cuma begini Pak, mengenai yang Bapak sampaikan secara elektronik tadi Pak, bahwa ini kan memerlukan tentu saja teknologi dan SDM yang bermutu dan profesional Pak di daerah. Karena memang kami kebetulan di asosiasi profesi saja Pak. Pada tahun ini kami udah boleh dikatakan cukup kewalahan nih Pak mempersiapkan teknologi informasi digitalnya untuk menyambungkan ke sistem informasi jasa konstruksi nasional Pak di LPJK nasional. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, suka atau tidak suka, mau tidak mau Pak, kita tuh tidak ada lagi hard copy Pak dalam 2 tahun ke depan lagi. Jadi kita tuh Pak sebagai pelaku PBJ itu tidak mungkin lagi Pak yang ada istilahnya dokumen yang indikasi meragukan, karena apa? Semua sudah tayang secara elektronik Pak. Dan kami mengharapkan juga dari asosiasi profesi, kami mendorong nanti, apakah nanti ada di Perlem LKPP juga, kami tidak ingin lagi Pak diverifikasi ke asosiasi profesi kami Pak. Jadi cukup saja lihat di tayang di LPJK nasional atau tayang di Siki LPJK, itu merupakan sumber informasi yang valid secara undang-undang. Jadi kami itu Pak sebagai asosiasi penerbit SKA, SBO, SKTK, STR itu jangan ditanya Pak kami ini. Karena itu semua sudah satu sistem, bahkan ke depan ini Pak, ini sedang dikembangkan sampai ke data peralatan Pak. Bahwa data peralatan penyedia itu ada namanya SIMPK Pak. Jadi penyedia itu Pak tidak bisa lagi membuat referensi peralatan palsu, bahkan pengalaman palsu itu tidak bisa. Jadi kami mohon Pak di LKPP apa pelaku PBJ ini ke depan Pak, kita harus melek teknologi Pak. Kami saja di asosiasi penyedia perizinan elektroniknya itu udah kewalahan, apalagi yang di LPSE di daerah ini luar biasa tantangannya bagi unit pokja di daerah. Jadi kami harapkan ke depan peran dari Pak Dian dan sebagainya pihak-pihak yang ada pelaku PBJ ini, ayo kita mendorong ini secara elektronik. Jangan hanya kami Pak yang dibebankan sebagai asosiasi rantai pasok. Penyedia atau pelakunya juga harus elektronik juga. Apapun itu Pak namanya, mau verifikasi, kualifikasi, pembuktian, SPPJ, tanda tangan kontrak, itu jangan hard copy lagi Pak. Dan ketika ada masalah auditor Pak, saya mungkin berapa kali saya dipanggil Pak sebagai penilai ahli, itu baca dokumen secara hard copy itu capek sekali Pak. Itu memakan waktu dan biaya, dan juga mohon maaf kadang bisa ketinggalan Pak fotokopiannya. Jadi entah bagaimana nanti mungkin saya minta dorongan juga dari Pak ahli hukum seperti Pak Dian Puji dalam menyusun turunan-turunan untuk pengelola barang dan jasa. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin langsung ditanggapi saja Pak Puji, silakan. Terima kasih Pak Rudi Irwandi. Pak, memang betul Pak di Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hal terkait dengan tadi sertifikasi kompetensi dan juga beberapa persyaratan itu semuanya harus bersifat elektronik ya. Jadi sudah ditarik, bahkan dinyatakan bahwa jika sampai tahun 2023 juga tidak dilakukan, maka nanti pemerintah pusat yang mengaturnya dengan nanti
soal profesi yang betul tadi sampaikan Bapak. Jadi pokoknya semuanya itu dalam pelaku pengadaan nanti ke depan itu harus semuanya juga bersifat elektronik, termasuk nanti yang tadi disampaikan Mas Tri adalah proses pengawasan dan pemeriksaan. Jadi tidak lagi sampel-sampel hard copy, jadi semuanya harus sudah terbaca di elektronik. Jadi tidak bisa lagi hard copy lagi ya, tidak bisa sampel lapangan, tidak perlu. Jadi antara pengawas dan pemeriksa tidak perlu lagi bertemu, kecuali hanya bahkan konfirmasi juga mungkin pelaksanaan kegiatan asersi, menanyakan kegiatan hasil pelaksanaan, mungkin juga nanti bersifat elektronik juga gitu kan. Jadi tidak pemeriksaan secara sampel lapangan lagi gitu kan. Apalagi dalam situasi pandemi ini kan sudah dilaksanakan Bapak Ibu ya, beberapa auditor melaksanakannya dengan uji petik melalui tidak lapangan lagi, tapi melakukan pelaksanaan pengawasan melalui elektronik. Nah, memang betul yang disampaikan tadi Pak Rudi, ini perlu persiapan semuanya, sistemnya, sistem elektroniknya harus siap, karena di Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan harus segera disiapkan SDM dan semuanya, termasuk asosiasi-asosiasi. Itu asosiasi disebut Pak Rudi di Undang-Undang juga, bahwa nanti untuk beberapa sertifikasi, asosiasi itu akan menjadi partner pemerintah, tapi akan diminta pandangannya, tapi semua sertifikasi dan kompetensi dan semua itu sudah ditarik ke pemerintah pusat semua ya, jadi tidak lagi di pemerintah daerah, semua ada di pemerintah pusat. Jadi memang ke depan tantangannya tadi yang sama yang Pak Rudi betul, dan itu memang harus segera tersistem. Cuma kan memang tadi soal internet aja kan juga perlu investasi yang besar, karena untuk menjangkau ke seluruh daerah itu kan pengadaan barang jasa tinggal cuma ada di daerah di kota besar, tapi sampai ke pelosok sana juga kan itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemerintah. Mungkin saya langsung Mas Tri, saya menjawab yang di chat ya Mas Herianto, ini ada Pak Herianto. Ya. Silakan Pak, silakan. Pak Herianto berkaitan dengan tenaga kerja asing. Nah ini juga tenaga asing di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diubah di Undang-Undang Cipta Kerja, dibuka beberapa proses untuk jasa konsultasi. Nanti itu Bapak Ibu ke depan mungkin saja pengadaan jasa konsultan asing itu dimungkinkan di dalam Perpres Barang dan Jasa harus dibuka ya, karena dimungkinkan, ini harus disiapkan juga karena beberapa tenaga kerja asing terbuka untuk beberapa lapangan-lapangan sektor-sektor tertentu yang oleh pemerintah sudah dinyatakan terbuka. Nah kalau begitu kan nanti misalnya jangan-jangan nanti misalnya jasa konsultasi gitu ya, yang atau jasa pekerja di dalam proses pengadaan juga harus disiapkan karena sudah terbuka untuk untuk mereka, karena beberapa sudah dinyatakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbuka sektor-sektor tertentu dalam diisi oleh tenaga kerja asing. Nah ini yang sebenarnya harus disiapkan juga parameternya, khususnya dalam proses pengadaan barang jasa, sejauh berapa jumlah dari TKA itu yang akan mengerjakan, misalnya pengadaan infrastruktur ya. Nah itu kan misalnya dapat diisi oleh tenaga asing itu di mana. Nah itu nanti harus rinci Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan, nanti harus melihat kemungkinan masuknya itu, karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimungkinkan masuknya tenaga asing, termasuk misalnya dia sebagai pihak yang menyediakan jasa konsultasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi itu tantangannya itu pada SDM kita lagi Bapak Ibu ya, karena beberapa sektor sudah dibuka sehingga akhirnya, dan ingat Bapak Ibu itu nanti dikendalikan pemerintah pusat, jadi daerah tidak bisa lagi mengawasi begitu saja karena semua sudah ditarik pemerintah pusat. Tapi konsekuensinya pemerintah menyatakan karena semua sudah ditarik perizinan apapun ke pemerintah pusat, dan daerah ketika kehilangan penerimaan asli daerah, maka pemerintah memberikan insentif. Jadi itu gantinya. Tapi harus diingat Bapak Ibu semua nanti dalam proses pengadaan apapun juga, kalau dia memerlukan izin-izin itu sudah ditarik ke pemerintah pusat. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan effort yang lebih besar karena itu sudah ditarik ke pemerintah pusat. Demikian Mas Tri, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Puji atas pencerahannya. Cuma yang berkaitan dengan tenaga kerja asing ini juga mungkin menjadi PR dari asosiasi seperti Pak Rudi Irwandi tadi untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal kita menjadi lebih kompetitif tentunya seperti itu. Makanya kalau saya tidak salah tadi di PII sudah ada yang namanya STRI, ya kan sudah ada kegiatan-kegiatan profesi yang memang untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja lokal. Nah ini seperti kalau di wilayah kami itu di Batam Pak, memang sangat membutuhkan tenaga kerja asing dan ini memang kalau tidak diproteksi sangat-sangat berbahaya juga di sini. Itu memang dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau dulu ada isu yang namanya MEA ya Pak ya, masyarakat MEA dulu, di mana kita harus membuka diri dari tenaga kerja asing yang ada di luar. Tujuannya sebenarnya tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi kita seperti itu. Nah, asosiasi seperti PII inilah yang diharapkan untuk bisa membantu menciptakan SDM-SDM yang berkompeten seperti itu. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, bisa melalui kolom chat, bisa juga dengan raise hand. Atau dari Pak Muji, mungkin ada tambahan Pak untuk menyampaikan sedikit Pak. Ya, terima kasih Pak Tri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pelajari data hari ini, permasalahan pengadaan yang terbanyak itu di pekerjaan konstruksi. Di pekerjaan konstruksi, permasalahan pengadaan. Mengapa demikian? Karena perizinannya hari ini ya mungkin belum begitu clear. Satu orang bisa punya 3 izin usaha dan sebagainya. Ya, SKA, sertifikat keahlian mudah diterbitkan tanpa ada asesmen dan sebagainya. Ini sudah mulai ditata dengan namanya aplikasi simpan oleh Kementerian PUPR. Kalau itu sudah tertata, ya SBU, sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian, SKT, ya permasalahan 50% permasalahan sudah selesai tuh di dalam pengadaan. Tidak ada permasalahan lagi tadi seperti keluhannya Pak Rudi tadi, bahwa SKA, SBU dan sebagainya harus dibawa-bawa. Ketika Pokja dari Jawa Barat minta dibawa ke Jawa Barat, ke Sumut menang juga di sana, dia harus bawa ke sana. Ya, jadi itu kan menghabiskan biaya, juga menghabiskan waktu. Dengan aplikasi semacam itu, ya mungkin nggak perlu lagi, tinggal orang menilai secara aspek teknisnya bagaimana. Bahkan kalau aspek teknisnya bisa clear, orang tinggal bersaing harga saja, sehingga tender itu bayangan saya cukup 2 jam saja. Itu sangat mungkin tender dalam waktu 2 jam ketika semua data sudah ya bisa dipercaya ya gitu ya. Mungkin itu ya. Sambil silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan, mungkin ada Pak Dr. Dian ini, Pak Abdul Karim atau Pak Aseri, Pak Dr. Aseri, silakan Pak Dr. Aseri. Ini Pak Aseri, silakan Pak Aseri. Pak Aseri, monggo. Ya, baik. Terima kasih beri kesempatan bertanya, Pak Muji, Pak Tri. Kalau boleh, tadi penjelasan dari Dr. Dian Puji menyatakan ada kaitan beberapa hal yang tahun 2022 harus banyak mengikuti yang ada ini, Pak, yang UU Cipta Kerja ini. Nah, dalam masa transisi nanti, untuk menuju ke sana, apakah termasuk salah satunya berubahnya Perpres itu menyesuaikan, ataukah dimungkinkan ada perubahan lagi nanti menjelang 2022? Itu pertama Pak ya. Jadi dampak perubahan terhadap Perpres itu memang mandatori atau sebenarnya bisa dimitigasi atau dilaksanakan dengan aturan lain gitu. Satu itu tadi. Yang kedua Pak, sebenarnya yang paling urgent menurut pengamatan Dr. Dian tentang UU Cipta Kerja kaitannya dengan pengadaan ini Pak, yang sampai saat ini belum terakomodir perubahannya atau perbaikannya itu, boleh tahu Pak bocorannya itu sebenarnya harusnya aspek apa saja Pak? Mungkin 2 pertanyaan dulu ya Pak Dr. Dian. Terima kasih Pak Menteri.
Baik, terima kasih Pak Aseri. Ya, ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh beliau, yaitu mengenai dampak perubahan dari Perpres tadi, Perpres 12 tahun 2021, apakah sifatnya mandatori atau dapat dilaksanakan dengan aturan lain. Dan yang kedua adalah apa-apa saja yang belum terakomodir dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin Pak Puji bisa menanggapi langsung. Baik, terima kasih Mas Tri, Pak Aseri, bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bersifat wajib mengikuti undang-undang ini, Pak. Jadi di dalam ketentuan penutup dan ketentuan peralihan dinyatakan semua peraturan perundangan yang bertentangan dengan ini dan pelaksanaannya akan dilakukan konsultasi dengan DPR. Jadi pemerintah secara simultan akan melakukan penyesuaian. Jadi administratif adjustment akan dilakukan secara sistematis pemerintah sampai selesai ya, karena Presiden sendiri memerintahkan 1 tahun ini harus selesai semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. 1 tahun loh yang penyesuaian, termasuk juga mungkin dalam proses pengadaan jasa. Nanti pemerintah yang urgent tentu yang urgent tentu pemerintah nanti akan konsultasi dengan DPR terhadap perubahan-perubahan tersebut. Tapi kalau tidak urgent, pemerintah akan melakukan penyesuaian tersendiri karena itu sudah diamanatkan di dalam ketentuan peralihan, ketentuan penutup di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyesuaian-penyesuaian dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, urgensinya kalau menurut saya sih ke depan tentu tadi Pak yang paling urgent adalah membangun instrumen semuanya e-government ya, e-government, segala sesuatu yang bersifat elektronik ke depan akan lebih banyak. Ini kan harus menyiapkan SDM dan infrastruktur sarana prasarana dalam proses pengadaan karena harus semuanya bersifat elektronik ya. Nah, kalau yang seperti itu yang disampaikan Pak Muji kan memang ada kemudahan-kemudahan di dalam perizinan tadi ya, tetapi sisi lain bagaimana menyiapkan SDM-nya bagi pejabat pengadaan, tidak hanya pejabat pengadaan juga sampai ke pengawasan juga karena semua pengawasan dan pemeriksaan nanti bersifat audit ya, audit semua. Jadi semua itu melakukan konsep yang tidak lagi sampel lapangan lagi, betul-betul memang bersifat elektronik semua. Yang tadi bahkan Pak Muji sampaikan, nanti mungkin tender lelang aja nanti cukup 2 jam ya, efisien karena Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan efisiensi itu, efisiensi waktu, biaya dan sebagainya harus dilakukan secara mendalam ya. Jadi betul-betul harus bersifat sangat efisien sehingga tantangan ke depan menurut saya urgensi bagi Perpres nanti adalah tentu menyiapkan pedoman semuanya akan dilaksanakan secara procurement. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi SDM dan juga seluruh pejabat pengadaan sampai dengan pengawasan juga menyiapkan KPA, PA, pejabat pengadaan, pemeriksa pengadaan dan semuanya sampai pengawas dan juga pihak inspektorat daerah juga harus siap semua dengan sistem berbasis e-government semuanya di tahun 2023 itu yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dapat melaksanakan kegiatan elektronik pada pengadaan, pemerintah akan mengambil alihnya ke pemerintah pusat. Jadi misalnya di daerah apa gitu ya, tidak di dinasnya tidak mampu, Anda akan kami tarik ke pusat. Itu harus harus disiapkan Bapak Ibu ya kalau itu tidak dilakukan. Mungkin demikian Mas Tri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Menyambung yang tadi, berarti kesimpulannya bisa begini nggak Dr. Dian Budi? Apabila Pemda atau instansi tersebut tidak bisa melaksanakan yang tadi, misalnya e-procurement-nya atau semua bentuk IT-nya, sanksinya ternyata itu tadi dalam tanda kutip diambil alih pusat. Apakah begitu, Pak Muji atau Pak? Iya, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja Pak Dr. Asari itu selain dikenakan sanksi administrasi juga diambil alih oleh pemerintah pusat semua
tindakan perbuatan yang harus dilakukan oleh mereka. Jadi diambil alih, tapi juga dikenakan sanksi administrasi kepada daerah tersebut karena belum melaksanakan e-government, e-procurement. Gitu Pak Dr. Asari. Terima kasih banyak Dr. Dian Puji, Pak Muji, dan Pak Tri. Cukup, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Puji, Pak Aseri, pada rekan-rekan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Berkaitan dengan mungkin izin yang akan ditarik ke pusat, kebetulan Pak, kalau kami sharing di Batam sendiri sudah ada keluar PP 41 tahun 2021 Pak, tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di sana, mengatur beberapa perizinan yang memang sudah kembali ditarik ke pusat Pak. Koordinasinya dilakukan oleh pusat dan diletakkan di BP Batam, seperti itu. Tapi prosesnya semua dilakukan secara elektronik, seperti itu Pak. Itu kebetulan yang sudah keluar dan baru saja itu PP itu baru saja disahkan begitu. Itu mungkin buat sharing lah kira-kira. Ya teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo bertanya. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ini luar biasa soalnya. Mempunyai dampak yang sangat-sangat luar biasa buat kita. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Itu Pak Teten. Pak Teten. Oh ya, Pak Teten. Silakan Pak Teten. Ya, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teten dari BPBJ Kota Samarinda. Mohon izin Pak Dian, saya bertanya satu hal terkait tentang penjelasan tadi, yaitu sanggah atau sanggah banding jika tidak dijawab selama 5 hari, maka sanggahan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana mekanisme atau proses selanjutnya apabila misalnya Pokja itu KPA, misalnya KPA itu lalai dalam menjawab sanggah atau sanggah banding. Sanggah dijawab oleh Pokja, sanggah banding dijawab oleh KPA ya kalau nggak salah. Mekanisme atau proses selanjutnya itu Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teten. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Dian Puji. Baik, terima kasih Mas Tri, Pak Teten. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau tidak dijawab permohonan dari penyedia atau dari siapapun ya Bapak Ibu warga masyarakat terhadap pejabat pengadaan tidak dijawab selama 5 hari kerja dan dianggap lengkap semuanya secara elektronik, maka dinyatakan dikabulkan secara hukum. Kalau dahulu Pak Teten sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu 10 hari kerja tidak dijawab, nanti saya sebagai pihak pemohon akan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan ini minta penetapan untuk dikabulkan. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak perlu lagi ke pengadilan, jadi langsung dinyatakan sah demi hukum, kabul ya, dikabulkan secara hukum. Nah itu bentuknya bagaimana Pak Teten belum ada karena Perpresnya belum terbit, karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan diatur lebih lanjut cara penetapannya itu dengan apa gitu ya. Tapi saya sudah dapat memperkirakan kemungkinan nanti Perpres itu akan mengatur bahwa langsung diperintahkan keluar peraturan keputusannya. Jadi misalnya sanggah banding oleh PA karena dia tidak dijawab padahal sudah memenuhi syarat secara elektronik, maka secara elektronik juga nanti langsung keluar keputusan dari diambil alih oleh atasan pejabatnya. Jadi misalnya PA-nya kepala dinas, mungkin langsung nanti secara hukum gubernur, wali kota, dan bupati akan mengeluarkan surat keputusan. Jadi itu harus wajib dan tidak ada lagi upaya hukum lain, Bapak Ibu ya. Jadi tidak, misalnya kepala dinas sebagai pengguna anggaran
tidak menjawab, nanti mungkin Pepres akan mengambil alih bahwa karena Anda tidak menjawab kepala dinas sebagai PA, maka langsung keputusan pengabulan diterima atau permohonan itu adalah dengan dikeluarkannya keputusan dari gubernur atau dari kepala daerah atau atasan pejabatnya. Misalnya kalau permohonan itu kepada PA-nya menteri, maka mungkin nanti akan keluar dari surat dari presiden misalnya gitu. Jadi oleh atasan pejabat yang kemungkinan begitu nanti Pak. Jadi kalau dulu dengan oleh putusan pengadilan, sekarang bahkan tidak perlu diperiksa. Kalau dulu kan di petun diperiksa tetap, mungkin saja juga pengadilan menolak ya. Karena dalam kasus seperti ini hanya 2% saja yang diterima langsung dikabulkan Bapak Ibu, tapi selebihnya itu biasanya ditolak ya, 80%-an gitu loh. Itu ditolak oleh pengadilan, jadi tetap aman. Tapi sekarang betul-betul tidak aman Pak, karena kalau secara elektronik sudah lengkap, langsung itu kabul, jadi tidak perlu diperiksa lagi. Jadi diperiksa hanya persyaratan, kalau sudah lengkap memang memenuhi syarat, sudah langsung dinyatakan diterima. Jadi kalau nanti tapi permohonan apapun dari masyarakat terhadap Bapak Ibu sebagai badan pejabat pengadaan, ya. Jadi Bapak Ibu badan pejabat pengadaan ada permohonan tidak dijawab, dia padahal sudah lengkap, itu dianggap Bapak Ibu memenuhi. Jadi misalnya menyatakan Bapak harusnya menerima secara lelang, jadi secara hukum, demi hukum dikabulkan. Jadi ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan lelang itu tidak mau 5 hari, ya itu kan terlalu cepat 5 hari. Misalnya mau 30 hari, boleh Bapak Ibu nanti ngatur di dalam aturannya sendiri. Misalnya di dinas, misalnya di pengadaan di dinas perumahan. Nah itu kami kalau Anda mau banding terhadap pengadaan jangan 5 hari tetapi 30 hari. Atau di Perpres pengadaan barang jasa ya. Kalau jasa konstruksi kalau nggak salah 30 hari kerja ya Bapak Ibu, jadi mengikuti undang-undangnya itu 30 hari kerja. Di jasa konstruksi ya, sanggah banding itu ya, namanya apa, lupa lagi ada banding apa gitu. Nah, itu kalau kecuali diatur lain di undang-undangnya, maka jangka waktunya bisa lama. Jadi tidak mesti 5 hari. Begitu mungkin Mas Ri dan Pak Teten, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dan Puji. Mungkin juga nanti perlu dapat penjelasan juga Pak, mungkin yang kalau berkaitan dengan sanggah, yang dikaitkan dengan kalimat lengkap tadi itu seperti apa Pak ya? Lengkap, karena kan kalau sanggah itu kan kebanyakan penjelasan saja dari peserta begitu Pak. Sementara di sini ada definisi lengkap Pak. Lengkapnya itu yang seperti apa maksudnya ya Pak? Ya, biasanya kelengkapan itu dinyatakan misalnya kalau di dalam undang-undang jasa konstruksi kan sanggah itu harus menjelaskan siapa, latar belakang kejadian, syarat dokumen yang harus dipenuhi, siapa pelaku yang dinyatakan diduga apa gitu ya, melakukan penyimpangan atau kelalaian, atau pejabat siapa, nama siapa. Nah itu yang harus dilengkapi Mas, yang sesuai dengan peraturannya ya. Ketika saya sanggah, saya harus melengkapi persyaratan apa saja. Sama seperti dalam PP 48 2016, ketika saya melaporkan seorang pejabat pengadaan, maka kan di situ diatur bahwa kalau Anda melapor, Anda harus penuhi syarat apa, identitas saya, KTP-nya saya apa, kemudian permohonan saya apa, kemudian kronologis saya apa, dan keempat permohonan yang diminta apa saja. Nah itu harus lengkap Mas. Nanti checklist-checklistnya kan soal dinyatakan lengkap ya berarti harus dinyatakan diproses selama 5 hari kerja, atau kalau dalam proses pengaduan seperti itu di PP 48 ada 1 bulan 30 hari. Sama seperti ketika proses pengadaan pendaftaran di OJK itu diberikan jangka waktu 3 ya sesuai dengan petun. Nah itu
mengikuti peraturan dasarnya. Tapi kalau peraturan dasarnya tidak mengatur, misalnya kalau undang-undang jasa konstruksi tidak mengatur 1 bulan, berarti kan kembali ke undang-undang 5 hari kerja aja gitu loh. Jadi syarat lengkapnya itu tadi Mas yang diatur di dalam undang-undang, kalau saya mengajukan sesuatu harus kan apa saja gitu loh. Nah itu anggaran dasar di scan, klik, artinya nanti dokumen lengkap kan itu ada checklistnya oleh si elektronik kan. Tapi kalau di manual biasanya kan pakai checklist manual juga. Nah itu dinyatakan lengkap, tidak dijawab, diberi tanda terima, artinya kan sudah dianggap lengkap. Nah itulah persyaratan lengkap itu Mas Tri. Terima kasih Mas Tri. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan Pak berkaitan juga tadi dari materi juga, di mana dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih menekankan pada sanksi administrasi dalam setiap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan berusaha. Nah, ini dari Mas Faisal, beliau bertanya, izin Pak Dian, APH seringkali mengaitkan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan dalam proses PBJ, baik dilakukan sengaja atau tidak sengaja sebagai tipikor. Seperti apa menyikapi hal ini, gitu Pak? Mungkin bisa ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Mas Faisal, Pak Mas Tri. Jadi seperti yang kemarin disampaikan waktu paparan di webinar ini juga, bahwa APH itu harus ingat, ada putusan MK 25/2016. Ya. Kalau di dalam proses pengadaan itu salah wewenang, salah prosedur, salah pelaksanaan pengadaan, itu adalah persoalan administrasi. Sanksinya sanksi administrasi. Itu juga auditor semua harus memahami itu. Kalau salah misalnya pengadaan, maksudnya itu salah, memang mau menipu tidak ada gitu loh. Itu soal administrasi. Misalnya speknya itu ternyata saya itu salah, harusnya C, saya malah B gitu loh. Nah, itu yang seperti itu, sepanjang masih segera diperbaiki selama 10 hari kerja, menurut Undang-Undang 30/2014, itu persoalan administrasi, selesaikan administrasi. Itu kan di Undang-Undang Cipta Kerja, makanya menekan administrasi. Silakan pemulihan selama 10 hari kerja atau 60 hari kerja menurut Undang-Undang BPK, Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 60 hari kerja. Jadi APH itu dapat bergerak menjadi pidana apabila 60 hari kerja atau 10 hari kerja tidak ada perubahan atau tidak ada perbaikan gitu loh terhadap kesalahan wewenang, prosedur, syarat, dan juga persoalan pelaksanaan pengadaan. Ya, itu berarti silakan setelah melampaui 60 hari kerja atau 10 hari kerja sesuai dengan Undang-Undang 30, silahkan itu menggunakan cara penyelidikan secara pidana. Tapi kalau masih dalam jangka waktu 60 hari kerja, apalagi masa tenggang jaminan di dalam proses pengadaan, itu kan masih diberikan kemungkinan untuk perbaikan dan perubahan secara administrasi. Itu kan malah lebih cepat daripada nunggu putusan pengadilan sampai ingkrah ke itu kan, dan juga malah merumitkan diri sendiri. Jadi menurut saya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga, Undang-Undang Cipta Kerja juga meminta efisiensi dalam penindakan perubahan ya. Jadi sesuatu yang bersifat masih dalam pembinaan administrasi itu masih dipulihkan jalan cara administrasi. Kecuali ya Mas Faisal, kecuali dibuktikan ada suap, tipuan, dan paksaan. Itu otomatis menjadi pidana, ya nggak usah jadi administrasi kalau ada suap, tipuan, paksaan. Tapi kalau di luar itu, misalnya dalam pengadaan salah wewenang, salah syarat dan prosedur, salah spesifikasi, salah pelaksanaan pengadaan, itu masih ada jangka waktu 60 hari dan supaya kerja diselesaikan dengan cara administrasi. Demikian mungkin Mas Tri, terima kasih. Ya, Mas baik. Faisal. Baik Pak Dian Puji, ini ada lagi dari Ibu Sumarni Tambunan dari Palembang. Izin bertanya Pak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam materi yang disampaikan tadi, mohon jelaskan maksudnya bahwa penyedia wajib memiliki perizinan kemudian berusaha dari pemerintah pusat. Apakah ini maksudnya perizinan dari pusat seperti perizinan dari OSS yang dilakukan secara online? Gitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak untuk dapat ditanggapi. Terima kasih Bu Sumani. Ya ini jadi ada izin nomor induk nanti
Jadi nomor induk itu minta ke, ada nanti dibuka seperti OSS, betul. Jadi nanti ada nomor induk bagi seluruh pelaku usaha dan badan usaha. Itu Ibu nanti mintanya semua pihak itu yang berkeinginan mempunyai nomor induk itu, nomor induk kemudahan perizinan berusaha itu nanti aksesnya elektronik, Bu. Jadi diminta ke sana. Ibu, siapapun itu orang yang meminta nanti secara elektronik akan diberikan izin nomor induk, izin kemudian berusaha. Nah itu nanti seperti yang tadi Pak Muji sampaikan, jadi tidak lagi untuk pengadaan jasa konstruksi harus ini, harus izin ini. Jadi tidak ada dinas-dinas, nggak perlu lagi gitu loh. Izinnya hanya satu, yang itu saja. Jadi dia bisa kemana saja gitu, pengadaan kemana saja gitu, karena yang penting punya nomor induk itu, nomor induk itu nanti mengakses untuk perpajakan dan sebagainya juga gitu, Ibu. Jadi itu nanti diwajibkan untuk pelaku usaha dan badan usaha yang termasuk koperasi yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan khususnya pengadaan dan kegiatan-kegiatan investasi di Indonesia. Jadi itu sebagai nomor induk bagi semua proses kegiatan transaksi investasi di Indonesia. Nah itu tadi yang penting memenuhi syarat, Bu. Jadi nanti kan ketika orang itu minta izin nomor induk itu, nanti ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Nanti elektronik. Jadi setelah masuk nanti diberikan nomor induk yang ditetapkan oleh termasuk nanti izin-izin misalnya ketika dia berada di risiko rendah, menengah atau tinggi. Nah, nanti ada izin untuk yang tinggi. Tapi kalau yang rendah nanti nomor induk itu sama dengan persyaratan kemudahan. Jadi kalau yang rendah cukup izin nomor induk saja. Nah itu nanti ada, Bu, persyaratan-persyaratan lainnya. Jadi itu pada hakikatnya sudah dibagi nomenklatur zonasinya ya untuk proses, apalagi dalam proses pengadaan nanti saat apa. Jadi tidak lagi banyak izin-izin segala macam dari dinas-dinas. Semua sudah ditarik, Bu. Jadi tidak lagi misalnya dalam pengadaan di pengadaan jalan raya di kabupaten sana perlu izin dari Kementerian Dinas Perdagangan, tidak perlu lagi, sudah, karena cuma satu izin kemudahan berusaha saja yang diperoleh dari pemerintah pusat. Demikian Ibu, Mas Tri. Baik, selanjutnya dari Pak Juang Zebua. Mohon penjelasan Pak terkait materi halaman 8 di mana dapat memperdomani lebih Perpres PBJ daripada Permendagri. Maksudnya yang mana ini? Bahwa diskresi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan asalkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Gimana tuh Pak? Ya, jadi gini, bahwa dahulu dalam Undang-Undang 30/14 diskresi itu syaratnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan ini aneh, di mana-mana diskresi itu pasti menyimpang dari peraturan perundang-undangan gitu loh. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja mencabut syarat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Jadi Pak Juang ya sudah dicabut syarat diskresi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di mana-mana diskresi itu pasti menyimpang, mengesampingkan peraturan perundangan gitu. Sehingga oleh Undang-Undang Cipta Kerja syarat sesuai dengan peraturan perundangan sudah dihapus. Tidak lagi perlu sesuai dengan peraturan undangan, tetapi yang penting memenuhi asas manfaatnya. Ya, ada asas manfaatnya, tidak ada suap, tipuan, paksaan. Yang penting tidak ada itu. Misalnya proses pengadaan itu C aja, nggak usah B gitu loh. Nah itu boleh dilakukan. Salah satu contohnya tadi yang saya sampaikan, misalnya pengadaan barang di Permendagri diatur, di Perpres diatur juga. Nah ini bertentangan. Nah bagaimana itu diskresi mau pakai yang Permendagri atau pakai Perpres barang jasa. Nah kalau menemukan situasi peraturan perundangan tidak sinkron, nanti Pak Juang bisa menetapkan, ya kalau gitu kita ngambil peraturan Perpres saja, Permendagri tidak perlu diikuti, misalnya begitu. Nah itu contoh. Jadi diskresi itu diambil salah satunya adalah ketika ada peraturan
pengadaan yang saling bertentangan, Bapak Ibu kan harus mengambil keputusan, ya, sehingga akhirnya diskresi, tidak menggunakan Permendagri, tetapi menggunakan Perpres barang jasa saja. Tetapi itu disampaikan bahwa ini hanya menggunakan Perpres karena alasan-alasan apa, misalnya alasan efisiensi atau sebagainya. Jadi itu maksudnya diskresi diambil dalam situasi peraturan perundang-undangan tidak sinkron, tidak menjelaskan, tidak mengatur, tidak lengkap, maka diambil diskresi. Itu Pak Juang. Jadi kalau Pak Juang menemukan ketika mengambil keputusan terhadap pengadaan, ternyata di Perpresnya tidak jelas atau tidak lengkap, tidak rinci gitu ya. Nah itu silakan diambil keputusan diskresi saja. Yang penting tadi manfaatnya apa terhadap pengambilan keputusan tersebut. Demikian Mas Tri. Baik teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya dengan narasumber kita. Atau bisa, Pak, saya tanggapi dulu Pak ya. Jadi kalau lihat tadi Undang-Undang Cipta Kerja, ada namanya 5 hari, itu bisa diartikan setiap surat atau setiap pengaduan harus direspon Pak ya. Setiap surat yang masuk semua, termasuk pengaduan-pengaduan, tidak boleh disepelekan lagi. Begitu Pak. Ya, betul Mas Muji, Pak Muji, betul itu. Jadi sekarang itu makanya tadi saya sampaikan SDM pengadaan nanti betul-betul harus lengkap ini kan, termasuk unit yang menerima pengaduan gitu loh. Kalau tidak nanti dianggap dia benar, kan gawat tuh, itu harus siap gitu loh Pak. Wah, ini hati-hati juga nih buat yang biasanya masuk last minute nih Pak. Udah mau habis masa sanggah, masuk jedul. Betul. Nah itu tuh, yang begitu tuh Pak. Apalagi nanti dia kan buktinya itu hanya daftar bukti penerimaan surat. Misalnya saya mengadu ya ke Mas Tri udah menerima saya 5 hari kerja. Saya kan nanti bilang nih, Mas Tri gak menjawab nih si bukti penerimaan saya, itu aja. Langsung dinyatakan kabul, kan gawat juga Mas Tri. Gitu loh. Wah ini teman-teman yang pelaku pengadaan ini harus memperhatikan benar ini ketentuan ini yang efektif nanti tahun 2023. Udah nggak bisa main-main lagi. Kita mengabaikan. Kalau itu masih berlaku nanti setelah ada Perpresnya. Kalau Perpresnya sudah ada bulan depan, itu harus siap. Wah, kacau ini. Perpresnya aja, ya. Jadi dianggap kabur secara hukum itu nunggu Perpresnya. Tapi menurut saya nanti Perpresnya akan ada nanti melalui atasan pejabat. Jadi kalau misalnya ke Masri, atasan Masri nanti akan menyatakan saya diterima permohonan saya. Nah itu loh. Jadi siap-siap aja. Nggak tahu kapan nih Perpresnya muncul ya. Wow. Iya, Pak Adun Muji. Sudah ada menarik ini yang berkaitan dengan pengadaan tanah, Pak. Yang dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya kurang dari 5 hektar dilakukan langsung, gitu Pak ya, antara pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah dengan penetapan lokasinya dilakukan oleh bupati atau wali kota. Nah, kalau di Kota Batam, Pak, yang bisa menetapkan lokasi itu bukan wali kota Pak, tetapi kepala BP Batam Pak. Nah itu berbeda sekali. Iya, karena yang memiliki hak pengelolaan lahan di Pulau Batam adalah BP Batam Pak, sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku seperti itu. Ya mungkin yang ini mungkin spesifik untuk Kota Batam, mungkin harus khusus mungkin Pak ya. Baik teman-teman, itu ada lagi unik tuh Mas Tri di Batam itu Mas Tri. Di Batam itu unik karena ada 2 desentralisasi fungsional oleh BP Batam, desentralisasi wilayah oleh provinsi Kota Batam. Ya. Ini memang unik tuh, ada 2 desentralisasi di satu wilayah. Ya, memang unik Pak. Dan kebetulan ya alhamdulillahnya sekarang wali kota bertindak juga sebagai ex officio kepala BP Batam seperti itu Pak. Oh iya betul. Ya benar. Tapi itu berlaku sampai kan, masih konflik terus ya dulu itu ya. Iya Pak. Nah, gitu. Tapi itu hanya berlaku sampai tahun 2024 dan akan ditinjau kembali Pak. Oh iya. Betul. Luar biasa. Ya, memang ini daerah khusus seperti ini emang waduh. Ya. Tapi menarik buat menjadi bahan studi ya Pak ya. Betul. Kayak yang biasanya selalu yang tumpang tindih itu selalu jadi kajian.
Baik, teman-teman ada ingin ditanyakan, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang bisa kita diskusikan dalam pertemuan pada siang menjelang sore hari ini. Itu Pak Tri, yang disampaikan 5 hari tadi kan menurut saya ya, nggak tahu Pak, koreksi atau ya. Masalah 5 hari jawaban tadi kan bukan tentang pengadaan saja Pak. Semua tugas dan fungsi pelayanan ASN ya. Ketika ada pengaduan dari masyarakat, jawab tidak hanya pengadaan saja lah, tidak hanya pengadaan saja. Jadi kalau Pak Tri melayani sesuatu tidak dikerjakan karena sibuk webinar, kita bisa. Ya betul Pak. Benar Pak. Luar biasa ini. Saja Pak, lupa jawab. ASN ini. Iya. Jawab, Bapak menerima itu aja tuh. Iya, baik. Teman-teman, bagaimana? Ada masih yang ingin kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Mungkin barangkali bertanya tentang diskresi. Ya, diskresi ini memang betul kata Bapak tadi, diskresi pasti melawan peraturan perundang-undangan ya Pak ya. Nah, tapi saya sih berharap dalam pertemuan kali ini teman-teman dari APIP juga banyak bertanya nih Pak. Soalnya tadi itu ada statement clue-clue yang disampaikan itu bisa mengundang banyak-banyak pertanyaan sebetulnya bagi APIP di sini. Teman-teman APIP mungkin yang mengikuti kegiatan kali ini mungkin bisa bertanya juga dalam pertemuan kali ini dengan narasumber kita. Ya, betul. Apalagi diskresi itu kan mengesampingkan kalau mengesampingkan sepanjang ada manfaat yang dituju, apakah menjadi efisien, apakah menjadi efektif, itu tidak masalah. Jadi tidak kaku lihat undang-undang, melulu ingat itu karena justru fungsi pemerintahan itu harus bergerak dinamis ya, menyelesaikan persoalan. Jangan kemudian stuck akhirnya enggak karena peraturannya ngomong begitu ya begitu. Jadi kalau cuma begitu doang, kita nggak usah jadi pemerintah, diam aja ya. Jadi justru pemerintah itu harus mengambil keputusan supaya ini berjalan. Jadi namanya juga eksekutif ya, sama seperti kereta eksekutif. Jadi berjalan gitu loh, jalankan gitu loh. Kan fungsi eksekutif itu berjalan. Kalau dia mau peraturan-peraturan, jadi hakim aja, nggak usah jadi pemerintah ya. Jadi hakim, baca undang-undang mulu gitu loh. Kalau cuma itu saja. Jadi pemerintah itu harus menjalankan. Maka untuk menjalankan itu pakai apa? Pakai kewenangan dasar hukum dan KUPB. Dan itu tadi diskresi salah satunya. Gitu Mas Tri. Baik Pak. Cuma kan kadang-kadang kita agak sulit ya Pak ya melakukan diskresi, inovasi, begitu ya kira-kira ya Pak ya. Jadinya takut anggap peraturan undang-undangan gitu. Ya, yang terjadi kan akhirnya ketakutan-ketakutan dan mengambil keputusan. Kalau seperti itu kan yang rugi pemerintah juga, warga negara, warga masyarakat juga rugi karena tidak dilayani. Seperti tadi loh, misalnya saya menyampaikan ke Mas Muji ya, Mas Muji tidak menjawab karena alasannya di peraturan perundang-undangan nggak ada. Ya kalau gitu gawat, kalau gitu nggak jalan-jalan di pemerintahan gitu kan, pelayanan publik tidak juga berjalan kalau begitu, kalau alasannya begitu ya. Kalau begitu makanya eksekutif itu harus menjalankan. Makanya kan di undang-undang di pasal 7-nya jangan pemerintah juga seperti hakim, jangan menolak kasus karena tidak ada undang-undangnya, jangan. Tapi pemerintah juga begitu, jangan kemudian dia berusaha mengupayakan alas hukum dan alas faktanya. Pakai apa alas hukumnya? Pakai diskresi itu. Diskresi itu nanti dituangkan, ini sebaiknya begitu saja keputusannya. Nah itu dituangkan, yang penting tertulis saja Mas Tri. Yang penting diskresi itu kemudian dituangkan tertulis supaya jadi dasar hukumnya gitu loh. Dan si auditor tahu ya, harusnya auditor pengawas pemeriksa sudah tahu bahwa seperti ini dimungkinkan kan. Ya, kalau tafsir peraturan jangan
jangan diperdebatkan oleh auditor. Auditor kan bukan sarjana hukum ya, itu diperdebatkan oleh auditor manfaatnya saja, nggak usah diperdebatkan. Ini kan diaturannya begini, diaturannya. Ini kan bukan auditor dan pemerintah kan sama-sama melaksanakan peraturan, jadi nggak usah berdebat soal hukum. Cuma soal hukum mah biar soal pengadilannya auditor dan pemerintah. Jadi auditor tuh jangan sama pemerintah jangan ngomongin dasar hukum aja, kalau gitu nggak jalan-jalan nih pemerintahan. Nama juga eksekutif. Eksekutif itu menjalankan undang-undang, bukan mematuhi. Kalau pemerintah dan auditor adalah menjalankan undang-undang. Jadi supaya jalan bagaimana gitu. Akhirnya supaya bermanfaat ini peraturan, jangan cuma jadi textbook aja gitu loh, teks. Demikian Mas Tri. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Masih bisa Pak Muji? Satu pertanyaan lagi. Masih bisa satu pertanyaan lagi. Dari, ya. Ini nggak ada namanya kebetulan. Maaf Pak, terhadap aduan yang abal-abal. Bagaimana? Karena terkadang aduan karena kepentingan, bukan karena ingin melakukan perbaikan suatu proses pengadaan. Apalagi aduan dari LSM yang syarat dengan kepentingan pribadi dan golongan. Begitu Pak. Nah, itu yang seperti ini kan jangan lupa Mas Tri, Bapak Ibu, bahwa ketika dalam proses pengaduan apapun di PP 48 2016 kan harus persyaratannya menyampaikan bukti yang otentik ya, yang valid. Kan rumusnya, mungkin Pak Muji ingat rumusnya dan bukti-bukti administrasi ada RAF, relevan, andal, valid, Kalau buktinya, Mas Tri, orang tuh ngadui, udah nggak relevan, hubungannya apa, udah nggak jelas kronologisnya, nggak andal, ya ini ada ini bahwa dia itu menerima suap. Mana buktinya gitu, pakai bukti apa, nggak jelas, nggak andal, nggak bisa diandalkan sebagai bukti terpercaya. Valid, dinyatakan nggak oleh saksi atau misalnya ini sertifikatnya palsu, mana pernyataan palsunya dari BPN, nggak valid juga gitu kan. Nah yang seperti itu diabaikan saja. Yang penting pokoknya ditanggapi oleh pihak yang dilaporkan bahwa terhadap pernyataan laporan Anda, kami sudah lakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak memenuhi alas relevan Anda valid, dan pemeriksaan ini sudah kami sampaikan sesuai dengan peraturan undangan. Nah gitu aja Mas Tri terhadap aduan-aduan yang aba-aba atau asal-asalan cuma hanya mengganggu proses-proses pengadaan. Makanya kan dalam jasa konstruksi mungkin Pak Muji sudah tahu ya, di undang-undangnya, di PP-nya sudah dinyatakan kalau Anda pun sanggah banding minta jaminannya, ya minta jaminan kalau ada keberatan supaya tidak mengganggu negara juga dalam rangka proses penyediaan barang dan jasa. Jadi hal seperti ini menurut saya memang ke depan untuk sanggah dan lain sebagainya itu perlu terputus ya. Ada biaya, kalau memang yang relevan Anda valid, saya kira bagus sebagai konsep pengawasan dini. Demikian Mas Tri. Baik Pak, terima kasih. Intinya untuk seluruh permohonan, pengaduan itu tetap harus ditanggapi oleh kita agar tadi itu kalau tidak ditanggapi justru akan menjadi seolah-olah aduan itu benar padahal awalnya adalah abal-abal. Intinya semua permohonan yang disampaikan kepada kita harus ditanggapi, begitu ya Pak Dian Puji ya? Iya, betul. Kalau misalnya dia perlu waktu lebih, Mas Tri ya, ke Bapak Ibu, jawabnya begini aja, terhadap pengaduan atau laporan yang Anda sampaikan, kami akan proses. Itu sudah cukup, itu dia jawab itu. Jadi yang penting kan jawab gitu loh, kan undang-undang bilangnya yang penting ada jawab gitu loh, ya yang penting jawab. Masalah jawabannya apa kan itu nanti dia pakai upaya administrasi lainnya yang tersedia gitu loh Mas Ri, caranya ya kepada semua. Ya baik, terima kasih Pak Dian Puji. Mungkin Pak Muji ada disampaikan untuk terakhir. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi hari ini kita akan banyak diupdate oleh peraturan-peraturan yang terbaru. ya, belum tamat dibaca sudah ada aturan-aturan yang terbaru lagi. Ya, apa? Kita harus senantiasa belajar. Alhamdulillah Pak Dian Puji mau
kita ajak belajar bersama. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita, bermanfaat bagi negeri ini. Ya, mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih, begitu Pak Tri. Ya, wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji. Mungkin ada closing statement dari Pak Dian Puji. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Tri dan Pak Muji. Jadi ke depan memang pejabat pengadaan dan juga penyedia barang harus siap dengan perubahan administrasi pemerintahan. Jadi perkembangan perubahan ini harus disiapkan, termasuk tadi yang terkait dengan sifat elektronik. Jadi menghadapi ke depan itu procurement, government, audit akan semakin kuat dan itu harus disiapkan SDM dan kemampuan kita SDM-nya dalam menghadapi situasi demikian. Demikian Pak Mas Tri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian Puji dan rekan-rekan yang peserta yang hadir dalam kegiatan webinar pada hari ini bersama Muji Santosa Training and Consulting. Dan mungkin akan kita akhiri kegiatan pada hari ini, begitu. Kami dari moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.